Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat, kami dari kelompok A2 di bawah bimbingan fasilitator Ibu Juliah MPD pada kesempatan kali ini akan memaparkan tentang nilai dan peran guru penggerak yang ada di modul 1.2 CGP Angkatan 11. Di bawah bimbingan fasilitator Ibu Juliah MPD, perkenalkan anggota tim terbaik kami. Yang pertama yaitu Bapak Ana Maulana, yang kedua yaitu Ibu Emma Rohimah, yang ketiga Ibu Rispa Hasnah, dan yang keempat yaitu Meli Mulyati. Dalam modul 1.2, kami mempelajari tentang peran-peran guru penggerak. Di antaranya yang ke-1 yaitu pemimpin pembelajaran, yang kedua yaitu menggerakkan komunitas, yang ketiga menjadi coach atau mentor dari guru lain, yang keempat mendorong kolaborasi guru, dan yang kelima yaitu mewujudkan kepemimpinan murid. Bapak dan Ibu guru hebat, selain peran guru penggerak, ada juga nilai-nilai guru penggerak. Yang pertama yaitu berpihak pada murid, yang kedua reflektif, yang ketiga mandiri, yang keempat kolaboratif, dan yang kelima inovatif. Nah, nilai dan peran guru penggerak inilah yang akan kami paparkan pada kesempatan kali ini. Paparan yang pertama yaitu akan disampaikan oleh Ibu Emma Rohimah. Adapun peran dan nilai guru penggerak yang telah beliau laksanakan yaitu yang pertama menjalin kolaborasi antar guru, menggerakkan komunitas praktisi, dan menjadi pemimpin pembelajar. Adapun nilai guru penggeraknya yaitu kolaboratif dan berpihak pada murid. Berikut adalah dokumentasi kegiatan di mana Ibu Emma aktif mengikuti pelatihan, melakukan diskusi dengan rekan sejawat, memberikan amung, komunikasi aktif di MGMP. Kegiatan yang kedua yaitu meningkatkan komunitas belajar di sekolah, melaksanakan pengembangan literasi di sekolah. Kegiatan berikutnya yang dilakukan Ibu Emma adalah memberikan beberapa pendekatan yang sesuai dengan karakter dan tingkat IQ serta EQ mereka masing-masing. Begitupun pada saat pembelajaran dengan anak berkelompok. Bu Emma membaginya secara rata dengan memperhatikan baik dari segi perbedaan jenis kelamin murid atau keaktifannya, termasuk juga tingkat kecerdasan anak serta karakter anak itu sendiri, agar setiap kelompok belajar mereka bisa hidup seluruhnya dan dapat menumbuhkan kepemimpinan murid pada pembelajaran. Berikut adalah strategi penguatan yang akan dilakukan oleh Ibu Emma. Yang pertama, memberikan pendekatan yang lebih baik pada murid, memperbanyak diskusi dengan rekan kerja, memperbanyak diskusi dengan komunitas MGMP, dan komunikasi yang baik dengan pihak orang tua murid. Bapak dan Ibu guru yang berbahagia, ini adalah paparan peran dan nilai dari rekan kami Ibu Rispa Hasnah. Adapun peran yang diambil yaitu mewujudkan kepemimpinan murid dan mendorong kolaborasi antar guru. Nilai yang diambil adalah kolaboratif dan mandiri. Berikut ini adalah beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Rispa. Yang pertama, menjadi pembimbing peserta didik, mampu secara mandiri membuat suatu karya yang akan ditampilkan di kegiatan porak, yaitu fashion show mereka membuat karya dari barang bekas. Kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Rispa selanjutnya yaitu mengikuti pelatihan, baik secara offline maupun online, secara mandiri terkait pembelajaran yang berpihak pada murid. Adapun strategi penguatan yang dilakukan oleh Ibu Rispa yaitu yang pertama mengikuti pelatihan baik online maupun offline, dan yang kedua yaitu berinteraksi dengan anak di semua kegiatan. Bapak dan Ibu guru hebat, selanjutnya adalah pemaparan peran dan nilai guru penggerak, yaitu dari Ibu Meli Mulyati. Adapun peran yang diambil oleh beliau yaitu menjadi coach bagi guru lain, dan nilai yang diambil yaitu reflektif dan mandiri.
Ini adalah dokumentasi kegiatan di mana Ibu Meli bisa memotivasi guru untuk mempelajari topik di PMM ketika tahun pertama memasuki kurikulum Merdeka. Kegiatan yang kedua yaitu mengikuti kegiatan di kelompok kerja guru atau KKG tingkat Kecamatan Lembur Situ. Adapun strategi penguatan yang akan beliau lakukan yaitu yang pertama melakukan pendekatan secara persuasif kepada rekan guru, yang kedua memberikan motivasi pentingnya pengembangan diri, yang ketiga bersama-sama mempelajari IT sesuai zamannya dan sesuai kemampuannya. Bapak dan Ibu guru yang terakhir yaitu pemaparan dari anggota kelompok kami tentang peran dan nilai guru penggerak yaitu dari Bapak Ana Maulana Malik Ibrahim. Peran yang akan beliau ambil yaitu menggerakkan komunikasi praktik. Adapun nilai guru penggeraknya yaitu inovatif. Ini adalah beberapa kegiatan dokumentasi di mana beliau mengikuti kegiatan pameran inovasi lewat kegiatan Expo Teknologi yang diselenggarakan Provinsi Jawa Barat. Adapun strategi penguatan yang akan Bapak Ana lakukan yaitu mengikuti kegiatan magang di industri, mengikuti pelatihan teknologi terbaru, mengupdate teknologi yang dibikin, dan mencari inovasi selanjutnya dengan sistem terbarukan. Bapak dan Ibu guru hebat, ini adalah peran dan nilai guru penggerak. Yang pertama yaitu mendorong kolaboratif, dan nilainya yaitu berpihak pada murid, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan mandiri. Berikut adalah rencana kegiatan dari kelompok kami. Setelah melakukan diskusi kelompok, akhirnya kami menyepakati bahwa ada 5 nilai guru penggerak yang kami pilih dan sesuai dengan apa yang kami miliki saat ini. Kelima nilai tersebut yaitu berpihak pada murid, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan mandiri. Kelima nilai guru penggerak tersebut memiliki relevansi yang tinggi untuk meningkatkan pembelajaran di sekolah kami dan memberikan praktik baik pada proses pembelajaran. Adapun tujuan kegiatannya yaitu yang pertama meningkatkan kolaboratif antar guru dalam membentuk suasana pembelajaran yang lebih hidup seperti saling memberikan ide dan gagasan yang menarik. Yang kedua yaitu memotivasi murid dengan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dengan adanya media pembelajaran yang menarik bagi murid. Yang ketiga yaitu meningkatkan kolaboratif antara murid dalam proses pembelajaran. Yang keempat, membentuk dan menumbuhkan kepemimpinan murid dalam pembelajaran kooperatif di kelas seperti partisipasi dan kontribusi murid dalam kelompoknya, menyampaikan pemahaman dari hasil diskusi kelompok atau juga dalam hal menanyakan sebuah pertanyaan. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan nilai-nilai positif pada karakter murid sehingga terciptanya budi pekerti yang baik pada diri murid dan menunjang terbentuknya profil pelajar Pancasila. Adapun strategi pelaksanaan yang akan kami lakukan yaitu yang pertama meminta izin dan dukungan dari pihak pimpinan di sekolah. Kedua, membuat senyaman mungkin suasana belajar murid di dalam kelas. Tiga, mengajak atau memancing lebih banyak interaksi antar murid pada saat proses pembelajaran di dalam kelas. Empat, meminta dukungan serta mengajak rekan sejawat untuk bersama menjalankan rancangan yang direncanakan. 5. Berdiskusi dan meminta refleksi dari rekan sejawat terhadap proses mengajar di kelas. 6. Meminta ide dan saran pada rekan sejawat terhadap rencana pembuatan atau pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran untuk mendukung pengembangan nilai kolaboratif dan berpihak pada murid. 7. Membuat atau mengembangkan hingga menggunakan bahan ajar dan media pembelajaran yang sesuai dengan hasil diskusi dan perencanaan bersama. 8. Melakukan refleksi dengan murid dan juga rekan sejawat terhadap inovasi yang dilakukan. Bapak dan Ibu guru hebat, pada saat presentasi kelompok kami, ada beberapa pertanyaan dari kelompok lain. Yang pertama yaitu pertanyaan dari Ibu Erna Nurhasanah. Beliau mempertanyakan di dalam slide terdapat kata pengembangan literasi. Contohkan aksi berbagi praktik baik mengenai pengembangan literasi yang pernah diterapkan oleh kelompok A2.
Pertanyaan dari Ibu Erni tersebut dijawab oleh Bapak Ana, Ibu Emma, dan diperkuat oleh Ibu Meli. Adapun jawaban dari Pak Ana adalah sebagai berikut. Di sekolah kami selalu ada pembiasaan siswa yang diharuskan untuk membaca di perpustakaan, baik perpustakaan digital maupun perpustakaan yang ada di sekolah. Selain itu, anak-anak kalau tidak ada kegiatan KBM selalu diajak untuk berkolaborasi dengan temannya untuk merefresh materi. Adapun jawaban dari Ibu Emma yaitu di sekolah kami ada pembiasaan sebelum KBM anak-anak literasi terlebih dahulu. Peserta didik diharuskan membawa buku satu bacaan. Nantinya setiap siswa harus mereview apa yang sudah dibaca dilaporkan ke wali kelas selama 1 jam pelajaran. Adapun jawaban dari Ibu Meli yaitu peserta didik di sekolah kami dibiasakan untuk ke perpustakaan selama 2 kali dalam 1 tahun untuk seluruh siswa. Kami juga bekerja sama dengan perpustakaan kota, jadi anak-anak setelah membaca di sekolah diharuskan pulang bawa 1 buku untuk dibaca di rumah. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Ibu Tresna. Apa saja trik dan strategi yang bisa kita lakukan untuk mengajak senior dengan hal-hal yang baru dalam hal penerapan teknologi yang mungkin sulit untuk diajak kolaborasi? Berikut adalah jawaban yang disampaikan oleh Ibu Meli. Efek senioritas dan junioritas memang ada, diakui ataupun tidak, di setiap sekolah. Namun, praktik baik yang saya lakukan di sekolah yaitu yang pertama, untuk guru senior. Saya biasanya selalu belajar bersama mereka, memposisikan belajar, bukan menggurui. Kemudian yang kedua yaitu harus dirangkul dan memposisikan diri kita kepada mereka supaya bisa mau belajar bersama. Dan yang ketiga yaitu dengan circle anak muda, saya memposisikan diri belajar bersama mereka dan tidak malu untuk bertanya ketika ada hal baru dan kesulitan dalam mempelajari IT. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.